Halo teman-teman, balik lagi di channel kecil yang mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Dan di video kali ini seperti yang bisa lo lihat, kita udah kedatangan kawan lama kita yang udah berhasil mencetak hat-trick 3 kali tampil di, bukannya tampil sih, lebih tepatnya diundang di stasiun TV swasta. Oke Dwi, apa kabar? Baik, baik, Ben. Oke, gimana itu Dwi, ceritanya bisa sampai 3 kali berturut-turut dipanggil buat jadi pembicara atau narasumber Hmm. di stasiun TV swasta yang berkaitan atau pembahasannya itu ya dalam ranah titik-titik online. Takut kena dolar kuning. Iya, Jadi yang seperti kita tahu tuh semakin kesini semakin marak iya. Kayaknya game-game lagi itu. rame lagi nih ya. Lagi rame lagi, apalagi terakhir yang kemarin itu soal jaga Iya, seorang istri karena suaminya itu, ayahnya itu depresi gara-gara kelakuan anaknya yang main itu game gitu loh. iya. Terus juga karena efek domino itu dia melakukan satu kesalahan, Malahan. imbasnya kemana-mana Iya, gitu, rembet. entah ke keluarga, saudara, ke temen, banyak lah pokoknya efeknya, apalagi ke diri sendiri. Iya, betul. Masih banyak sih, kayak misalkan kasus perceraian Iya. gara-gara suaminya main itu game. Kayak kemarin gue pernah lihat juga tuh di berita di daerah Jawa Barat angka perceraiannya tuh tiba-tiba melejit lah bisa dibilang. Iya, Nah itu katanya ya, menurut dari berita itu ya informasinya sebagian besar itu ya karena itulah, karena game itu. karena game itu. Di sekeliling kita juga banyak sebenarnya, Iya, harus ya kalian bisa tahu sendiri lah, buktiin. Ya udah harus berhenti lah heeh, gitu, percuma dilanjutin, nggak bakalan ada menangnya. Yang namanya itu game dari zaman dinosaurus sampai ntar kiamat juga nggak bakalan hilang, betul. walaupun pemerintah udah berusaha memblokir situs-situs gitu, tetap aja muncul lagi, sekarang balik lagi ke diri kita sendiri Iya. gimana gitu. Namanya penjahat ya pasti ada aja akalnya gitu buat Iya, ngakalin ya. Emang situs sudah banyak yang diblokir. Banyak banget pemerintah juga bisa dibilang ya nggak tinggal diam lah dalam hal judi online ini gitu. Tapi ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, namanya penjahat itu pasti nggak habis akal buat melakukan kejahatannya secara berulang gitu. mungkin di masa mendatang lebih gampang lagi, kayak dulu Iya. kan misalkan gamenya hanya kartu gitu ya kan, Heeh. orang nggak semuanya bisa main kartu, sekarang gamenya hanya ngeklik ngeklik. Ngeklik, Anak scroll kecil scroll ya. aja, ibu rumah tangga aja Bisa ya. bisa kecanduan gitu loh, yang istilahnya kayak lu nggak berpenghasilan, kecanduan gitu. Nah ini kayak tadi lu bilang barusan anak kecil, gue pernah lihat sendiri di depan Alfamart gitu kan, gue baru habis Hmm. belanja. Anak-anak kecil kayaknya tuh anak-anak SD lagi pada scroll scroll ting 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 ting. Anak SD loh coba. Yang dikhawatirin kalau udah kecanduan gitu loh, efeknya kemana-mana. Belum lagi ntar kalau ke masa depan ntar revolusinya kayak gimana Iya, perubahan gamenya itu, mungkin lebih mudah lagi, lebih kehilangan uangnya itu lebih gampang lebih lagi. gampang lagi buat kehilangan. Karena ibaratnya di dalam game tersebut kita dikasih kemudahan supaya kita tuh bisa enjoy di situ, bisa banyak depo di situ ya. Ujung-ujungnya ya hilangnya juga mudah, habisnya juga mudah Karena gitu. mindsetnya udah dirusak, Ben. Iya, Misalkan gini deh, orang baru pertama kali main deposit 50.000, terus dia main-main chat turun misalkan sampai 10.000 lah sisanya. mm, Dari 10.000 tiba-tiba melejit nih naik 70.000 atau 80.000. iya seneng, Mindsetnya, wih menang nih gue menang. nih. Tapi habis gitu kan, nggak mungkin juga orang 70.000 atau 80.000 di WD gitu. Iya, Mindsetnya udah rusak, wih gue menang. Oke lah kalau misalkan perbandingannya satu orang per 100 atau 1 juta orang, yang satu ini menang gede, yang 100 iya, kalah, ya Bandar tetap aja menang gitu. Tapi tetap aja dua-duanya ini rusak semua iya, mindsetnya, betul. rusak menang gitu kan. Terus besoknya iseng, ketagihan nih, Ketagihan. Kalau udah ngerasain menang sebelumnya penasaran. kan, iya. Iya, karena dalam judi itu ya pertama iseng coba-coba, terus ketagihan nih karena emang udah dikasih menang, depo lagi lah 100.000, sama alurnya juga gitu, dikit-dikit kalah udah mau habis tiba-tiba melejit Iya. gitu. Terus kalau dikalkulasinya tetap aja kita bakalan kalah. Ibaratnya kita dikasih umpan terus lah, kita udah mau ngejauh Iya, dikasih umpan lagi, kasih umpan lagi supaya kita tuh bener-bener ya nggak keluar dari situ gitu. Bahkan gue juga pernah dengar nih ada sebuah kata-kata yang bisa dibilang ya kata-kata bijak lah. Kalau
orang kaya melihat sebuah game atau katakanlah judi online gitu ya, itu seperti sebuah permainan, Game biasa aja game emang, biasa aja iya, karena dia ibaratnya ya ngilangin duitnya penat. banyak, iya, Iya. ngilangin penatnya dia, ngilangin stresnya dia ya, itu permainannya dia gitu. Tapi buat orang-orang yang maaf bicara kelas menengah ke bawah, ketika kita bermain itu tuh ibaratnya kita cuma jadi ajang adu nasib doang gitu. Nggak lebih dari itu, nggak bukan yang ngilangin stres, yang ada efek domino ke belakangnya itu bisa bikin kita malah nambah stres. Harapan menang ada, Harapan menang ada, tapi pasti semuanya melarat berharap. pasti. Iya, Melarat pasti pasti. semuanya berharap. Ketika kita masuk situ pasti harapannya kan pengen menang, nggak cuma pengen nyari senang-senangnya doang, pasti kan pengen dapat hasil, pengen dapat ya katakanlah pengen dapat rupiah, pengen dapat duit di situ gitu kan. Makanya dari sekarang mindsetnya dirubah. Iya, Seperti yang video sebelum kita heeh. deposit pasti kalah Nah gitu. itu yang jangan pernah lupa tuh, Udah pasti. deposit pasti kalah. Jangan nunggu habis dulu baru ketemu mindsetnya. Makanya gue Iya. kasih tahu dari sekarang nih gitu. Kalau mindsetnya harus dirubah gitu. Nah kemarin juga sempat ada yang nanya tuh di salah satu video lama kita, kurang lebih pertanyaan gini, Bang, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak depo lagi gitu ketika di saat kita lagi punya duit gitu. Harus ada yang memanage duit. Ini yang nggak bosan-bosan kita ingetin ya buat teman semua. Iya. Padahal ini bukan pertanyaan baru. Udah ada banyak yang nanya kayak gini, tapi ya Emang begitu. Yang iya, apa sih namanya? Solusinya ya gitu. Terus juga hancurnya ya gitu-gitu aja. siklusnya ya begitu. Siklusnya begitu. Iya, Harus ada yang memanage duit. Terus kalau bengong nyari kesibukan apa kayak, kalau nggak ada hal-hal yang bingung positif tidur lah. kayak. Terus ngelihat orang-orang yang tersayang, lihat anak, lihat istri, lihat orang tua. Ya kali temen-temen lu jalan-jalan Evan lu di rumah. Iya, Emang gak ngiri bos? banda habis, keluarga berantakan gitu kan. Bahkan kemarin gue sebut aja di aplikasi Quora itu ada orang sharing, seorang perempuan yang dia punya suami itu ya pemain gitulah. Bahkan udah sering ribut nih suami istri. Dia punya warung di rumah, akhirnya si istrinya tuh balik ke rumah orang tuanya kan, dia pikir suaminya nanti bakal sadar segala macam. Pas dia balik ke rumahnya nggak taunya sampai kayak etalase aja udah dijual buat modal depo suaminya. Gokil banget itu, parah banget. Kalau ngomongin kekalahan mungkin bervariasi ya. Iya, Tapi kita ngomongin efeknya. Kan nggak mungkin juga ya, mohon maaf. Misalkan berpenghasilan seharinya 50.000. Nggak mungkin dia punya hutangnya sampai ratusan juta iya, atau miliaran. Cuman efeknya rata-rata sama. sama. Ya entah yang udah ekonomi udah pasti hancur. Rumah tangga ya Goyah lah. goyang lah. Jangan sampai hancur lah. Iya. Ya gue berhenti karena goyang, nggak sampai hancur. Alhamdulillahnya gitu. Jadi sebelum ini semua terjadi, mendingan stop gitu. Dan untuk keluarga, kerabat yang ngeliat saudaranya main, teman dekatnya main, kasih tahu dampaknya udah banyak kok gitu, dampak-dampaknya sebelum sampai- kejadian. Jangan dijauhin, Iya. kasihan malah makin terjerumus nanti. Iya, bener. Justru yang kayak gitu tuh harusnya ibaratnya ya dirangkul gitulah. Iya, Jangan sampai makin dalam. jangan bosen-bosen gitu. Karena emang dampaknya ke lu juga ntar gitu. Iya. Nah itu kemarin waktu diundang di stasiun TV itu apa aja nih yang lu sharing di sana gitu? Sebenarnya sih hampir semua yang unek-unek gua itu udah gua keluarin, kayak Iya. misalkan dari solusinya gimana, terus ngasih support juga Iya. gitu kan. Karena yang gue pengenin, jujur yang gue pengenin itu semua orang itu bisa berhenti. Karena efeknya tuh pahit banget. Berarti lu udah tahu sendiri lah. Gue ngalamin sendiri. Kalau yang belum tahu bisa ditonton video Ruben yang sebelum-sebelumnya deh. Gue nggak mau orang lain ngerasain itu, Ben. Gitu, makanya sebisa mungkin gue berbagi cerita, entah orang yang baru dikenal atau sering-sering sharing podcast kayak gini gitu. Malahan gue pengen tuh ke orang yang udah punya nama atau channel yang besar, gue bisa di situ nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting gue bisa berbagi pengalaman. Soalnya kan luas gitu. Iya, lebih luas. Jadi orang-orang semakin tahu gitu dampaknya. Saksi hidup gue ini dari bener-bener hancur dari masih dekil lah. Gila. Video pertama itu kan udah gak keurus banget kayaknya itu video pertama. Berarti bisa dibilang ya ada perubahan. Orang saudara gue ada kebanggaan tersendiri dong dari diri lu pasti. Ketika sampai akhirnya bisa dikasih kepercayaan sama stasiun TV swasta buat ya ibaratnya ya membuka pikiran banyak orang lah gitu tentang efek atau dampak dari
judi online gitu. Karena gue awalnya tuh sempet malu gitu, ini Iya. aib gue men. Terus ada salah satu teman gue, ya lu ngapain malu, lu berbagi kebaikan biar orang lain tuh nggak terjerumus Nah gitu. itu ini sebenarnya kontradiksi sih. Ada orang yang Iya, kalau komen di postingan sosial media tuh komennya gini, apa sih Tuhan udah nutupin aib lu tapi lu buka sendiri aib lu di depan banyak orang gitu kan. Tapi ya di sisi lain kalau yang gue lihat langsung nih ya dari apa yang udah kita sering omongin berdua sama Yudi nih, ibaratnya dia buka aib tapi agar dampak orang, positifnya tuh malah lebih besar gitu kemana-mana gitu. gue jujur malah bangga seneng kalau misalkan gue berbagi pengalaman ini ada efek positifnya buat Iya, orang-orang gitu. Nggak apa-apa lah aib gue kebongkar gitu. Wah, keluarga gue malu. Cuman ya udah ini masa lalu kan, nggak iya, sekarang, nggak masa depan, nggak. Makanya jangan sampai kayak gue ngalamin kayak gue segini. bener.